Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Markas Bas dan sebelum kita lanjutkan talk show kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Kita akan lihat bersama-sama di layar televisi pemirsa dari Bursa Nikkei ini tampak menguat 0,06%, kemudian juga STI menguat 0,14%, Kospi menguat 0,25% dan Hang Seng menguat 0,66%. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan analis yang nantinya akan kita bahas. Kita lihat terlebih dahulu di layar televisi. Di sini ada ADRO, kemudian ada Unilever, ada MBMA dan juga ada BBRI dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik. Pemirsa, kita akan terlebih lanjut membahas saham-saham pilihan tadi bersama dengan Mbak Sulistina Prima Suci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Baik, Mbak Sulis, tadi ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita mulai dari ADRO sendiri, ini katalis positifnya apa ataukah kemudian penguatan akan diproyeksikan terjadi melihat dari technical rebound-nya nih? Oke, baik. Untuk Adaro sendiri memang sentimen positifnya itu terkait dengan buyback ya senilai 4 triliun di mana angka ini cukup besar Ya. setelah Adaro memutuskan memisahkan bisnis ya antara batubara dengan energi terbarukannya dengan AAD. Jadi ini ada sinyal positif dari sisi fundamentalnya akan melakukan buyback senilai 4 triliun dan juga kalau dari sisi teknikalnya penguatan kemarin itu sudah mampu untuk breakout ya dari level area konsolidasinya, jadi ada sinyal untuk lanjutan penguatan ya dengan target seperti yang tadi telah disampaikan di layar. Baik, ada proyeksi yang sangat positif untuk ADRO terkait dengan keputusan untuk buyback dan juga secara teknikal sudah breakout ya dan penguatannya ini cukup menjadikan investor bisa cukup positif lah ya untuk proyeksi ADRO. Kita bergeser sendiri sedikit ke saham Unilever nih. Ada apa dengan Unilever, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk Unilever sendiri memang ini saya melihat dari sisi teknikalnya ya. Jadi Ya. memang untuk trading short term atau swing trade terlebih dahulu teman-teman investor. Kalau dilihat dari sisi teknikalnya ini ada potensi rally base rally ya dari sisi penguatannya. Jadi kalau secara tren itu udah menunjukkan sinyal tren bullish. Jadi potensi untuk bisa melanjutkan penguatan ya ke target terdekat sekitar 1720 dengan support 1520. Baik, Unilever diproyeksikan dengan penguatan yang positif melihat arah teknikalnya ya. Kita ke MBMA, seberapa menarik sih MBMA, Mbak Sulis di tengah saham-saham komoditas lainnya? Oke, kalau MBMA ini memang cukup ramai menjadi perhatian para pelaku investor setelah masuk ke indeks MSCI ya di Baik. bulan Mei lalu gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada minat investor asing untuk masuk di MBMA. Dan juga kalau kita lihat ini memang ada potensi untuk breakout level resisten 535-nya. Jadi masih ada peluang ya diiringi juga dengan akumulasi yang cukup besar di harga rata-rata 500. Jadi masih peluang untuk ke target terdekat level 550. Baik, proyeksi menarik untuk MBMA tadi di support 490 dan target price di 550 ya. Kita ke BBRI, Mbak Sulis, usai kemarin menguat 5%, seberapa jauh BBRI masih akan menguat? Apakah kemudian hari ini adalah hari yang paling tepat juga untuk entry level? Seberapa positif proyeksinya untuk BBRI? Oke, kalau untuk BBRI ya memang menjelang pengumuman rilis laporan keuangan tengah tahun di semester pertama tahun 2025 ini, jadi ada sinyal positif juga dari adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI. Jadi di pelemahan hari ini atau koreksi hari ini, teman-teman bisa masuk untuk entry level ya, Ya. dengan target terdekat itu ke level 4050. Jadi memang koreksi hari ini teman-teman bisa pantau untuk buy on weakness ya. Baik, koreksi tipis gitu ya dimanfaatkan untuk buy on weakness karena masih ada prospek yang cukup cerah dari arah potensi penurunan suku bunga gitu ya. Baik, di Betul. antara banyaknya ataupun 4 saham perbankan big caps, tadi BBRI sudah kita bahas, mungkin sedikit ulasan untuk BBCA, BBNI dan BMRI, seberapa menarik nih untuk kita kemudian juga perhitungkan di perdagangan hari ini atau pekan depan nih, Mbak Sulis?
Oke, kalau untuk, saham big bank ya, terutama di BBCA, BRI, BNI, maupun BMRI, memang, ini teman-teman mulai bisa lihat performa kinerja bulanannya di bulan Mei lalu. Saya coba rekap dari 4 big banks itu, yang masih mencatatkan pertumbuhan hanya di BBCA dan BMRI. Baik, BBCA itu di bulan Mei lalu tumbuh sekitar 16% year on year labanya, kalau BMRI itu hanya tumbuh sekitar 0,16%. Memang yang masih menjadi tertekan dari sisi kinerjanya itu di BBNI sama di BMRI, sorry, di BBNI dan juga di BBRI ya. ya, Cuma dari segi kinerja penurunan harga sahamnya itu BBRI yang cukup menarik karena turunnya sudah lumayan baik. signifikan. Baik, tadi secara kinerja fundamental ada proyeksi, mmm, apa ya, fundamentalnya cukup baik untuk BBCA dan juga BMRI tadi ya. Tapi kalau secara valuasi sendiri tadi kalau BBRI, jelas gitu ya masih ada proyeksi yang cukup menarik. Kalau untuk, BBCA, BMRI nih mungkin, valuasinya seperti apa sih? Sudah cukup oke atau belum nih, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk, BBCA dan juga BMRI ini memang masih ada kecenderungan ya. Jadi kalau divaluasi saat ini itu, masih cukup mahal harganya. Ya. Jadi teman-teman mungkin masih bisa perhatikan ya untuk koreksinya, entry level lagi. Baik, untuk, BBCA dan BMRI valuasinya masih cukup tinggi, jadi, nantikan aja arah retracement gitu ya, ada retracement dikit boleh entry gitu ya. Baik, Betul. saya ingin, bahas lagi Mbak Sulis terkait dengan, saham-saham yang IPO kemarin, kita kedatangan sektor baru gitu ya di dunia pasar modal, ada sektor edukasi, satu-satunya berarti ini saham Meri begitu ya. Anda melihat proyeksinya seperti apa sih untuk, sektor edukasi yang baru gitu di pasar modal Indonesia? Oke, memang untuk Meri ini cukup menarik ya, karena baru pertama kali ada sektor edukasi yang mencatatkan, sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi, ini menjadi awalan yang cukup positif, karena kalau kita cek dari segi prospektus dan juga laporan keuangannya ini cukup baik ya. Memang meskipun masih skala kecil Ya. dari, segi, pendapatan maupun dari sisi, labanya, cuma ini merupakan hal yang positif, karena kalau kita cek, dari sisi laporan keuangannya saham Meri ini rutin membagikan dividen gitu. Jadi, masih cukup positif, lalu juga ada, orang belakangnya itu ataupun, dari sisi, pemiliknya itu kita udah sama-sama tahu gitu seperti apa, background-nya. Jadi cukup positif ya untuk Meri ini. Baik, ada proyeksi yang cukup positif untuk Meri sebagai satu-satunya saham di sektor edukasi usai kemarin ARA begitu ya naik sekitar 30% lebih. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mbak Sulis, kalau tadi kita sudah bahas singkat terkait dengan CDIA, saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti apa nih? Entah itu Brand, Cuan atau TPIA proyeksinya akan seperti apa? Oke, kalau untuk, saham-saham Pak Prajogo yang lainnya seperti di Brand, Cuan, TPIA, PTRO, dan juga BRPT, ini saya concern di, Cuan dan juga di BRPT gitu. Karena kalau Cuan itu terdekat ya di pekan depan itu akan stock split 1/10 di tanggal 15 Juli, memang sempat ada mundur yang tadinya di tanggal 10 Juli menjadi, tanggal 15 Juli untuk efektif stock split 1/10 dan juga, BRPT yang memang, ada katalis terkait anak usaha di bidang properti ya, PT Ya. Gria Idola itu akan melaksanakan IPO. Jadi di 2 saham PAPP itu yang saya concern di Cuan dan juga BRPT yang sama-sama memiliki sentimen. Baik, itu dia ulasan singkat bagaimana proyeksi saham-saham dari Prajogo Pangestu yang boleh menjadi watchlist begitu ya dalam perdagangan hari ini dan juga pekan terdekat ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Sulis tadi sudah diulas banyak begitu ya bagaimana kemudian mungkin saat ini investor bolehlah sedikit beruforia gitu ya sembari menantikan juga kemudian penguatan tadi ya saham-saham big banks masih akan melesat begitu dan apa ya memberikan strategi yang juga sudah sangat sesuai begitu ya untuk investor menyesuaikan tadi ya terkait saham komoditas gitu ya ada saham-saham yang juga IPO. Terima kasih banyak untuk insight-nya Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas sudah bergabung di Market Plus. Sampai berjumpa kembali, salam sehat selalu Mbak Sulis. Ya, terima kasih Mbak Uca, selamat pagi.